Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semuanya. Saya berharap bahwa Anda semuanya dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehat dan penuh dengan damai sukacita. Berbicara tentang percaya kepada Tuhan bagi orang-orang yang memang percaya kepada Yesus Kristus, tidak hanya cuma sekedar percaya saja. Lalu kita bisa dengan enaknya bahwa oh ya, KTP saya adalah KTP yang Kristen, berarti saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu itu cukup? Sama sekali tidak. Karena percaya kepada Tuhan tanpa diikuti dengan satu pertobatan yang sungguh, itu tidak akan kita bisa disebut sebagai pengikut Yesus Kristus. Ya pasti. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus itu akan terus hidup kita diubahkan, hidup kita akan terus diperbaharui, dan hidup kita akan dibawa pada kebenaran demi kebenaran. Akan selalu begitu. Seperti ketika kita tahu, setiap orang pasti tahu bahwa untuk menjadi permata yang sangat mulia, itu pasti ada proses yang begitu sangat luar biasa yang harus dilalui. Lalu kemudian akan menjadi sebuah permata yang sangat mahal, menjadi permata yang sangat luar biasa. Itu melalui proses dari batu yang gelap, dari yang yang kotor, bahkan mungkin tidak dinilai oleh orang lain, kita pun juga tidak menilainya, tetapi dengan melalui proses itu dibakar, dipanasi, dicecah, di apapun juga akhirnya menjadi permata yang mulia. Demikian juga hidup kita di mata Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak melalui proses yang benar, cuman KTP Kristen, cuman KTP bahwa kita adalah orang yang percaya saja, itu tidak akan membawa kita kepada Tuhan yang kita sembah tanpa melalui sebuah pertobatan. Ya, hari ini puji Tuhan dengan sangat luar biasa sekali. Pastinya juga tidak ada satu hal yang kebetulan, karena memang saya sendiri juga tidak menduga. Dan hari ini bisa bersama-sama dengan saya ada ibu yang luar biasa, yang datangnya jauh juga sampai ke tempat ini, sampai di daerah ini. Saya akan perkenalkan kepada saudara-saudara semuanya, Ibu PDP Winarni Sugianto. Shalom Winarni. Shalom Ibu Tantin Purwanti. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Ibu Winarni ini banyak memberikan pelayanan di mana-mana, bahkan sampai ke desa-desa, turun jurang, naik gunung, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah karena ya, kita semua punya amanat agung, yaitu untuk memberitakan berita keselamatan, untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya. Tapi kembali lagi kita berbicara tentang yang namanya pertobatan. Ya, hanya orang Kristen kemudian nempel KTP-nya Kristen tanpa satu pertobatan, rasanya itu belum bisa dikatakan sebagai orang Kristen. Tanpa kita juga menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu juga tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa oke loh, aku ini pengikut Yesus. Enggak kayak begitu juga. Karena dengan mengikuti Yesus artinya kita juga meneladani apa yang dicontohkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita mengimani itu dan kita melakukannya. Saudara-saudaraku, tanpa kita mengalami firman Tuhan itu, kita tidak bisa disebut sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, ya kan? Nah, kaitannya dengan pertobatan, Ibu Winarni ini punya satu cerita yang sangat luar biasa yang akan dibagikan kepada Anda semuanya, dan mari kita ikutin apa yang akan disiarkan oleh Ibu Winarni. Silakan Ibu Winarni, bagaimana tentang pertobatan itu? Ibu misalnya saya tahu punya pengalaman yang sangat luar biasa tentang pertobatan ini, tentang kehidupan, tentang cerita yang luar biasa. Ya, shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan.
Saya belum ngomong sudah mau menangis. Sebab bicara pertobatan juga bicara tentang kasih karunia. Sebab kalaupun akhirnya saya dipanggil untuk bertobat, dipanggil dari segala macam suku bangsa, Indonesia bertobat, saya meminta panggilan khusus. Misalnya ada satu sisa yang saat ini disebut sebagai yang sungguh-sungguh bertobat, sisa pilihan kasih karunia, itu adalah Bapak, Ibu, Saudara dan saya, termasuk Ibu Tantin dan saya. Haleluya. Tapi bahwa yang dibilang pertobatan itu ternyata tidak enak, mengiris daging, Betul. menghancurkan daging, kemudian melembutkan lemak-lemak bukan pertobatan ya, tapi pemberontakan kita. Bedakan antara pemberontakan dan pertobatan. Mungkin sedikit tipis, tetapi pemberontakan adalah bukti ketidakbertobatan kita. Kembali pada pertobatan. Salah satu cara yang Tuhan panggil saya untuk bertobat adalah masa lalu saya yang sangat buruk. Apakah Anda tahu bahwa yang berbicara dengan Anda saat ini adalah MOG, mantan orang gila? Sakit. Tetapi ketika saya menyampaikan kesaksian Bu Tantin bahwa saya adalah mantan orang gila, tidak ada orang percaya. Kenapa? Karena orang gila kan orang yang hilang ingatan, betul, yang tidak lupa lupa apa yang dia kerjakan, yang dipikirkan. Tetapi karena kuatnya Roh Kudus. Ada firman mengatakan di Roma 7, saya buka sebentar, Bapak Ibu Saudara. Roma 7 ayat 21 mengatakan seperti ini. Sebentar saya buka. Mungkin Ibu Tantin bisa membantu saya untuk membukakan Roma 7. Nah, saya akan bacakan, sudah ketemu kan Ibu Tantin ya, adalah seperti ini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ketika saya dalam proses pertobatan, Tuhan izinkan saya mengalami gila seperti itu. Ada hal yang sangat kemudian menjadi kekuatan, yaitu ketika saya ternyata terbawa untuk melihat firman ini. Ada dua hal yang berjuang dalam diri saya, antara melakukan keinginan daging dan keinginan Roh Kudus. Antara saya mau membunuh orang tua saya atau kemudian saya tidak membunuh orang tua saya. Saya tahu membunuh itu adalah dosa, tetapi saya melakukannya. Sehingga ada pertentangan dalam diri saya antara melakukan hukum Taurat atau melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika saya kemudian dipercaya, dipanggil Tuhan, panggilan pertobatan saya adalah kemudian dari bagaimana cara Tuhan memanggil saya itu, saya diizinkan untuk malah tidak hanya saya bertobat, tapi satu jiwa lain mengalami pertobatan. Amin, haleluya. Ya, itu cerita yang luar biasa. Bahkan kita pun juga tidak akan punya keberanian untuk mengakui bahwa gua apa tadi? MOG. Oke. Saya adalah MOG, ya, MOG, mantan orang gila, yang kayak gitu. Kita tidak berani punya, tidak mampu ya, tidak punya keberanian untuk mengakui itu, karena itu pasti adalah sesuatu yang memalukan, pastinya seperti itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan untuk kita menghadapi kondisi seperti itu, pasti Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Rencana luar biasanya itu pada siapa? Pada pribadi yang memang diproses untuk mengalami itu, dan juga pada orang-orang di sekitarnya. Pasti. Iya, coba Ibu Lena, silakan dilanjutkan. Maka ketika, terima kasih Bu Tantin, jadi betapa saya sangat menghargai panggilan pertobatan. Sebab ada panggilan berikutnya, panggilan pelayanan, panggilan untuk hidup kudus. Tetapi panggilan pertobatan adalah awal untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Yang kemudian terjadi adalah bagaimana saya bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan, sehingga saya bisa mengalami pertobatan yang ternyata tidak hanya berhenti sampai dalam bertobat saja. Mengapa? Mari kita mengenal Tuhan, bahkan dikatakan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
inilah pertobatan. Itu bukan? Iya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu artinya seperti tadi saya sampaikan di awal, tidak hanya kita mengeklaim diri kita bahwa kita itu adalah orang Kristen pengikut Yesus, tetapi benar-benar mau satu tadi bertobat, artinya kita berani menerima. Tadi Ibu Winarni menyampaikan ada hal-hal kedagingan, ada keinginan-keinginan yang berkaitan dengan keinginan-keinginan dunia yang harus kita patahkan, yang harus kita buang. Ya, kita mempersiapkan diri kita benar-benar menerima Tuhan. Yang pertama kali itu adalah bersyukur lebih dulu dengan kondisi yang ada di dalam diri kita. Wah, Tuhan izinkan misalkan Bu Winarni itu mengalami itu, ada rencana Tuhan. Pada saat kita mengalami itu, kita tidak mengerti. Tetapi pada saat kita mengalami, kita masih bisa bersyukur, itu tetap itu karunia, itu tetap itu kasih karunia. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengatakan atau katakanlah tidak menerima keadaan itu, kita menerima, kemudian kita berproses. Pada saat Ibu Winarni, pada saat kondisi di mana Ibu mengatakan bahwa Ibu ada gila kayak gitu, itu pastinya saya tidak akan membahas tentang bagaimana kegilaan itu, tetapi pada saat kondisi yang seperti itu pasti keluarga, ibu sendiri dan lain sebagainya itu kan pasti akan mungkin juga mengalami hal yang sangat luar biasa, kesedihan, ya kan? Lalu bagaimana keluarga ini juga bersama-sama mungkin itu harus menghadapi kondisi seperti ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang akhirnya Ibu alami ketika Ibu mengalami kondisi Ibu gila, kemudian imbasnya seperti apa? Baik Ibu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kita melihat orang gila di tengah jalan, apa yang kita pikirkan tentang dia? Mungkin badannya kotor, rambutnya kumal, kemudian bukan hanya badannya kotor, tapi mungkin memang tidak sedap dipandang, bahkan mulut pun tertutup, ataupun hidup pun tertutup karena tidak layak dilihat orang. Yang keras sekali adalah apa? Demikianlah pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat hina, sedemikian hinanya supaya kita yang hina ini kemudian diangkatnya menjadi mulia. Sehingga kemudian bagaimana keluarga saya menghadapi saya adalah semata-mata kesatuan kasih yang luar biasa untuk membawa orang gila ini untuk disembuhkan dan hidup dalam pertobatan. Maka barang siapa yang dikasihi Tuhan, dia ditegur dan dihajar. Demikianlah saya merasakan bahwa selain saya tegur dihajar, keluarga saya pun ditegur dan dihajar. Sebab Tuhan Yesus ternyata tidak mengasihi satu pribadi, tapi satu orang percaya diselamatkan. Seluruh isi rumahnya pun diselamatkan. Orang tua saya, saudara-saudara saya semua tersiksa dengan apa yang saya alami kurang lebih 12 bulan lamanya. Tapi hasil akhir dari sebuah perjuangan berat adalah kemuliaan dan membuat satu jiwa lain diselamatkan. Luar biasa, haleluya. Oke, itu luar biasa sekali. Kita berbicara tentang pertobatan tadi. Itu syarat-syarat dalam pertobatan yang jelas pertama kali adalah kita bersyukur dengan kondisi yang itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat Ibu mengalami kegilaan itu, kemudian Ibu berproses dan menjadi sembuh, dari gila itu, ya. Artinya, kalau tadi Ibu sampaikan bahwa orang gila pasti direndahkan, pasti diejek, pasti dibuang, bahkan hampir tidak ada orang yang peduli tentang itu. Kenapa? Orang gila tidak berguna. Bahkan satu mata kita pun kalau bisa tidak usah melihat orang yang gila itu, ya. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana atas keluarga ini. Tuhan punya rencana agar keluarga ini dipulihkan. Tuhan punya rencana agar keluarga ini diselamatkan. Berarti bahwa pertobatan itu membawa keselamatan, dan keselamatan itu adalah milik Tuhan
yang bernama Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itulah jalan dan kebenaran, dan di dalam Dia itu ada keselamatan. Ibu bisa tambahkan bagaimana setelah saya bertobat? Jadi saya katakan, supaya kita tidak dikatakan binasa, langkah-langkah pertobatan adalah kita tujukan perbuatan pertobatan dengan tindakan nyata. Ada buah dari pertobatan itu. Mengapa saya diizinkan mengalami gila atau memiliki status MOG, mantan orang gila? Saya bahagia, saya bersyukur. Mengapa? Saya orang Kristen. Sejak lahir saya Kristen KTP, tidak sungguh-sungguh menempel dan tidak sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, siapa Tuhan. Sehingga ketika ada jarak antara saya dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, maka ada satu yang masuk. Iblis. Tidak ada oknum lain kecuali iblis Yang menghasut kita, yang selalu menginginkan ada perpisahan, atau yang selalu menginginkan tidak adanya kedekatan antara kita dengan Tuhan kita, itu cuma iblis. Dan dia selalu pandai memanfaatkan setiap kondisi untuk masuk ke dalam pikiran kita. Yes, Ya, betul. Oke, bagaimana kita hidup di dunia ini tidak lagi memakai cara dunia, tidak lagi memakai pikiran dunia, tapi memakai pikiran Kristus. Maka dikatakan, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, memiliki pikiran Tuhan. Sebab kalau kita tidak memiliki pikiran Tuhan, maka dikatakan, enyahlah hai engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Bagaimana cara kita memikirkan pikiran Tuhan? Milikilah atau berpikirlah yang benar, mulia, adil, suci, manis, sebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Hanya itu yang kita pikirkan. Dikatakan di sini, iblis bekerja lewat medan pikiran kita. Maka kita, langkah yang kedua pertobatan saya, taklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Sekalipun saya hidup di dunia nih Bu Tante, saya berusaha mengafirmasi setiap hari saya tunduk pada pikiran Kristus. Saya memakai pikiran Kristus. Saya mengenal pikiran Kristus. Siapa dia? Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa kita di surga. Itu yang kita berusaha mengenal pikirannya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bertemu dengan Dia di surga. Sehingga mari kita, langkah pertobatan saya berikutnya, terus berusaha dan sungguh-sungguh berusaha untuk memakai pikiran Kristus dalam segala aktivitas keseharian saya. Amin, luar biasa. Pertobatan tidak berhenti pada saat kita mengalami permasalahan, kita menerima Yesus kemudian kita bertobat. Seringkali yang iman orang percaya ada selalu bertobat lu, selalu kayak begitu. Bukan pada satu frase atau satu posisi kita bertobat and then selesai, tidak. Tetapi dalam keseharian kita, selama daging masih melekat pada kita, di situ selalu ada iblis yang mengintip, dan itu yang akan selalu berusaha juga untuk membuat kita terpisah dari kasih karunia. Dan yang harus kita lakukan itu adalah pertobatan, dan pertobatan itu tidak berhenti, oh ya setelah gila bertobat selesai, tidak seperti itu, tetapi kita siap untuk diproses day by day. Yes, amin. Iya kan? Amin. Kita siap diproses setiap hari, setiap saat, untuk terus seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Ya, di awal saya sampaikan bahwa menjadi permata yang mulia, amin, itu harus melalui proses yang sangat luar biasa. Haleluya. Menyakitkan, proses yang panjang. Demikian juga hidup kita pada saat kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang pertama, jelas kita punya keselamatan. Amin. Jelas, itu jelas. Beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan bahwa Tuhan itu datang itu untuk semua orang, bukan cuman untuk orang Israel, orang Yahudi, bukan cuma untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang. Dan semua orang sebetulnya sudah diampuni oleh darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Betul kan? Kayak begitu.
Dan selanjutnya adalah apa, ya kan, respon kita tentang keselamatan yang sudah Tuhan bagikan, yang sudah Tuhan berikan. Jadi sebetulnya kuncinya pertama kali adalah di respon kita. Bagaimana respon kita untuk menerima keselamatan itu. Dan kalau kita kembali lagi berbicara tentang pertobatan itu terus dan terus. Amin. Tidak cuma kamu bertobat udah selesai. Tadi Ibu Winari katakan ini pertobatan, kemudian juga ada lagi panggilan pelayanan, panggilan hidup kudus. Artinya bahwa proses itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan sudah memilih kita, bukan berarti selesai. Bukan, tetapi kita terus diproses. Dan di dalam proses itu, itulah keindahannya. Tetapi kadangkala ya bahasa Inggris. Pada saat kita juga mengalami itu, tidak cukup mudah kita untuk mengatakan bahwa itu adalah kebaikan, itu adalah hal yang menyenangkan, nggak mungkin. Terus apalagi kalau bisa dibilang bahwa cobalah kamu bersyukur, gimana, come on, mana mungkin kita bersyukur dalam kondisi kita lagi susah. Nah, enggak, tetapi Tuhan sangat luar biasa. Saya sangat diteguhkan dengan penyampaian resume singkat yang luar biasa oleh hamba yang Ibu tampil kemarin. Saya mendapatkan satu pemahaman tentang perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif dan menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Seperti dikatakan bahwa ini tidak enak, tapi ketika kita memperhatikan bersama bagaimana kita hidup, ada banyak ketidaknyamanan yang harus kita lepas. Mengapa? Tujuan kita adalah sorga mulia. Betul. Kita tidak hanya untuk sementara, kita tidak untuk selamanya tinggal di bumi, tapi ketika kita bertujuan kita ke surga mulia, maka kita rela melepaskan semua kenyamanan dan suatu sampah. Mengapa? Bersyukur kita telah pernah jatuh dalam dosa. Bersyukur kita telah pernah mencicipi dosa. Apa yang belum? Rencana Tuhan, kehendak surga sempurna seperti Tuhan, maka sempurnalah kita sama seperti Tuhan kita sempurna adalah sempurna. Inilah capaian kita, perjuangan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan getah. Ini yang dimaksud dengan pertobatan. Iya, betul. Anda pasti juga merasa, Anda merasa sudah benarkah hidup kita, atau sudah benar-benarkah kita bertobat? Karena kalau tujuan kita kembali pada surga, atau kita kembali ke surga, dan puji Tuhan bagi orang yang percaya, pasti kita sudah nama-nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan di surga sana. Amin. 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 Tetapi kembali lagi, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Tidak bisa seperti orang yang bilang bahwa kita sudah memperoleh keselamatan, and then kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Tidak bisa. Tetapi itu bagian dari proses bagaimana setelah kita bertobat, kemudian kita ada yang namanya panggilan, kemudian ada panggilan pertobatan, ada panggilan pelayanan, ada panggilan hidup kudus. Bagaimana panggilan hidup kudus? Suatu saat nanti kita akan berbicara tentang panggilan hidup kudus ini. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada yang pertama kali adalah bagaimana panggilan pertobatan itu datang kepada kita, bagaimana keselamatan itu sampai kepada kita, dan bagaimana kita meresponi keselamatan itu. Bagaimana kita meresponi itu aja. Saya percaya, saya percaya karena ini firman Tuhan, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah bagi semua orang. Tapi semua orang yang meresponi. Kalau misalkan Anda tidak meresponi, keselamatan itu juga tidak akan menjadi bagian Anda. Bahwa setelah kita meresponi itu, ada proses lagi yang harus kita lalui. Itu adalah memang bagian yang harus kita lewati juga. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kita masuk ke surga itu daging kita masuk, lalu masuk ke surga itu dengan
bahasanya adalah ya begini nih, kita masuk ke surga ya sebagai Tantin yang seperti ini, sebagai Winani yang seperti ini. No, saudara-saudara, kita masuk surga itu dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang sudah diubahkan. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita bisa dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dengan kebaikan kita itu menjamin kita masuk surga. Nah, tidak. Pemilik surga sendiri mengatakan bahwa harus melalui Dia. Siapa Dia itu? Yesus Kristus. Balik lagi masalah pertobatan. Terus masalah pertobatan. Ya, karena pertobatan ini adalah proses. Ya benar Bu? Ya. Ya, proses terus sampai pada kesudahan nanti, sampai pada saat waktu yang Tuhan tentukan untuk masing-masing kita di dunia ini. Disitulah sebetulnya kita berproses terus untuk ketika waktunya tiba dan pada saat Tuhan jemput kita, tubuh kita sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan kita hidup di surga. Ini agak sedikit loncat, ya kan? Tetapi saya kepingin bahwa saudara-saudara yang mendengarkan siapapun itu tahu bahwa yang namanya surga itu bukan sesuatu yang murahan. Wah benar surga itu diberikan untuk semua orang, itu karena kemurahan Tuhan. Tetapi surga itu bukan murahan, ya kan? Artinya bahwa lo lakukan begini lo masuk surga, no, tidak seperti itu. Ya. Ibu Wira itu ada darah yang tercurah, ada tubuh yang terpecah, ya, dan kembali bagaimana respon Bapak Ibu Saudara menerima kabar baik pada hari ini menentukan keselamatan yang Anda akan terima. Yes, luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, ini hanya sepenggal cerita, ya, sepenggal cerita dari kehidupan dan kesaksian Ibu Winarni Sugianto. Bagaimana mengalami panggilan untuk bertobat, sampai kemudian akhirnya panggilan untuk melayani sekarang ini. Dan kemudian dia juga diproses untuk panggilan hidup kudus. Luar biasa. Baptisan api. Luar biasa. Ya. Tetapi ya, Tuhan kita adalah Tuhan juga yang luar biasa. Yes, Tuhan yang akan memampukan kita kalau Dia sudah memilih. Ya, dan kita meresponi itu, Dia akan bantu kita untuk melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Karena sebetulnya pada saat kita dilahirkan, di situ Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita. Bahwa pada lembar kesekian pada waktu itu, lembar keberapa ya Ibu Winarni? Lembar ke-19 di tahun hidup saya. Oh, oke. Luar biasa. Lembar ke-19 di tahun kehidupan Ibu Winarni harus mengalami yang namanya diizinkan Tuhan untuk menjadi orang gila. Ya, dan itu adalah bagian dari proses Tuhan panggil untuk kemudian Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai dalam pelayanan, dan akhirnya nanti akan juga diproses terus menerus untuk menjadi hidup lebih kudus. Setiap orang pasti punya keinginan seperti itu, ya pasti. Tetapi hal yang paling pertama yang harus Anda lakukan pertama kali adalah cek. Saya bukan orang yang paling benar, Bu Winarni juga bukan orang yang paling benar. Tetapi mari kita sama-sama saling menguatkan. Mari kita saling berbagi. Kita sharing seperti ini bukan berarti itu sharing yang paling bagus. Kita tidak berbicara tentang itu. Tetapi kita berbicara tentang bagaimana Tuhan bekerja sangat luar biasa pada setiap pribadi yang meresponi janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa sahabat-sahabatku. Ibu Winarni ada yang ingin disampaikan juga kepada sudah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kedatangannya. Luar biasa. Beginilah penampilan orang gila. Apa kabar?
Luar biasa. Luar biasa. Inilah Belum penampakan. sampai tubuh kemuliaan. Tapi rambut gimbal sudah nggak gimbal lagi. Setidaknya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih sekali untuk sharing. Iya, terima kasih Ibu DDP Sekian yang sudah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sahabat-sahabat jamaah Tuhan hari ini, dengan apa yang sudah kita firmankan, sebagian dari Anda semuanya akan terjamah oleh cerita, akan terjamah oleh kesaksian, dan akan terjamah oleh janji firman Tuhan. Dan firman Tuhan tadi yang disebutkan itu juga akan menjamah hati Anda semuanya. Roh Kudus yang menguatkan Anda, dan biar Roh Kudus yang bekerja. Karena tugas kami adalah hanya untuk menyampaikan setiap firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Pastinya saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Silahkan subscribe, like, dan share supaya orang lain pun dapat diberkati oleh Anda. Untuk informasi dari TTH Ministry, jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.